Halo, kembali bersama saya Johannes Malau di channel YouTube ini. Pada video ini, kita akan belajar apa itu segmentasi citra dan kita akan membuat sebuah aplikasi pengolahan citra di mana dengan tampilan antarmuka yang mendukung untuk pengolahan citra, yaitu aplikasi ini nantinya bisa kita gunakan untuk mengubah citra warna menjadi citra grayscale, lalu citra warna menjadi citra negatif, kemudian membuat citra warna menjadi citra biner. Nah, langsung saja ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang saya sampaikan tadi, kita awali dulu dengan apa itu segmentasi citra. Oke, saya akan share screen. Oke, teman-teman bisa membuka browser, lalu buka ChatGPT ya. Kita belajar sambil eh, menggunakan ChatGPT ini sebagai panduan kita. Karena ChatGPT ini adalah eh, bisa kita katakan dialah sebuah kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan dia mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan kita, terutama di bidang eh, pengolahan citra digital yang saat ini kita pelajari. Kalau teman-teman sudah membuka ChatGPT, silahkan ketikkan apakah kamu tahu segmentasi citra. Dia akan menjawab begini. Segmentasi citra adalah proses membagi citra digital menjadi beberapa segmen atau wilayah atau region yang lebih kecil untuk memudahkan analisis. Jadi dia membagi citra itu menjadi wilayah-wilayah kecil untuk mempermudah ketika dilakukan suatu analisis. Tujuannya apa? Ialah untuk menyederhanakan atau mengubah representasi citra menjadi sesuatu yang lebih bermakna dan lebih mudah dianalisis. Nah, jadi ini seperti untuk menganalisis citra ya. Nah, ada beberapa metode umum dalam segmentasi citra. Yang pertama ialah thresholding. Nah, di thresholding ini ada dua metode lagi. Yang pertama global thresholding, yaitu untuk menentukan ambang batas tunggal untuk seluruh citra. Dia batas tunggal, artinya dia tidak mengambil batas-batas yang berbeda karena hanya satu. Sedangkan adaptive thresholding ialah menentukan ambang batas berbeda, kebalikannya dia, untuk berbagai wilayah dalam citra berdasarkan karakteristik lokalnya. Nah, yang kedua dari metode umum segmentasi citra ialah segmentasi berbasis tepi atau edge-based segmentation, atau bisa kita katakan deteksi tepi citra yang video sebelumnya yang sudah kita bahas ya, video pertemuan kelima. Nah, video pertemuan kelima ya, betul. Nah, ini mengidentifikasi tepi atau batas dalam citra menggunakan operator deteksi tepi. Pelajari Sobel, Kenny, atau Laplacian. Di video sebelumnya yang kita gunakan yaitu operator Sobel, operator Kenny, dan operator Prewitt. Ya. Laplacian ini teman-teman bisa mencoba mandiri di perangkat masing-masing. Kemudian yang ketiga ialah segmentasi berbasis wilayah atau region-based segmentation. Nah, ini ada dua metode. Yang pertama region drawing, yaitu memulai dari titik benih atau titik awal dan memperluas wilayah berdasarkan kriteria homogenitas yang sama. Sedangkan region splitting and merging, ada split, ada merging. Dia ada split itu membagi, kemudian merging ini merger, menggabungkan. Iya, menggabungkan dia ya.
Jadi inilah dia ya, segmentasi berbasis wilayah. Split tadi untuk membagi menjadi beberapa sub-sub wilayah, lalu kemudian dia akan menggabungkan menjadi sebuah segmentasi ya, berdasarkan kriteria yang ditentukan. Kemudian segmentasi berbasis cluster atau clustering based segmentation. Ini menggunakan algoritma ya. Algoritma yang pertama ialah K-means clustering, yaitu mengelompokkan piksel-piksel citra menjadi beberapa cluster berdasarkan nilai intensitas atau nilai warna. Yang kedua, algoritma mean shift, yaitu teknik non-parametrik yang menemukan mode dari distribusi data. Lalu ada segmentasi berbasis model. Yang pertama ialah Active Contour Models atau SNCs. Nah, ini menggunakan kontur yang fleksibel untuk menemukan batas objek dengan meminimalkan energi tertentu. Kemudian level set methods, yaitu metode berbasis evolusi kontur yang bisa menangani perubahan topologi citra. Lalu ada segmentasi berbasis pembelajaran mesin atau machine learning. Yang pertama supervised learning, yaitu menggunakan model yang dilatih. Supervised ini maksudnya ada sebuah data latih yang diberikan kepada mesinnya. Jadi mesin itu belajar dari data latih yang kita berikan. Data latih itu dari mana? Dari data yang kita beri label untuk melakukan segmentasi. Misalnya random forest atau SVM ya, SVM support vector machines. Yang kedua, unsupervised learning. Ini dia tanpa menggunakan model atau data latih. Dia seperti clustering ya. Nah, ini sama sih dengan yang tadi K-means clustering tadi. Kemudian segmentasi berbasis pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, ini menggunakan algoritma convolutional neural networks atau CNNs. Menggunakan jaringan saraf ya, jaringan saraf tiruan konvolusional untuk segmentasi citra. Contohnya ialah UNet dan MassRCNN. Oke. Nah, jadi segmentasi citra ini memiliki banyak aplikasi praktis yang digunakan ya dalam kehidupan nyata, contohnya dalam bidang medis, yaitu pada segmentasi organ atau jaringan, pengenalan wajah, pengenalan citra satelit, penglihatan komputer, dan banyak lagi. Nah, kita akan belajar sebentar segmentasi citra ini. Yang pertama, kita akan menggunakan metode thresholding. Nah, teman-teman bisa mengketik ya di prompt ChatGPT. Coba buat kode Python untuk segmentasi citra dengan metode global thresholding. Nah, dia akan memberikan kodenya. Dia kode. Bahkan dia menjelaskan kode yang sudah dia berikan. Nah, kita coba ya. Teman-teman ketik lagi ini ya. Coba buat kode Python untuk segmentasi citra dengan metode global thresholding. Kalau sudah muncul kodenya, gas langsung salin. Lalu teman-teman bisa buka ifle. Ya, buka ifle ini. Kemudian pilih file, new file. Kebetulan saya sudah ada filenya sih. Ya, ketika sudah teman-teman salin tadi yang sudah memasukkan ke ifle ya, teman-teman bisa langsung menjalankannya. Ya. Kebetulan saya sudah menyalinnya, saya sudah salin kodenya, jadi saya akan buka filenya. Ya, baik, kita buka dulu. Nah, ini dia. Pertama tadi kita akan coba segmentasi citra dengan global thresholding. Nah, ini dia kode. Saya sudah salin ya, dan sudah saya buat ke folder khusus ya. Jangan lupa teman-teman masukkan gambar ya. Masukkan gambar ke kodenya dan pastikan
gambar dengan kode itu satu file, gambar dengan kode satu folder, satu folder masuk. Nah, satu folder. Coba kita run. Nah, ini dia. Jadi citra aslinya ini dia, citra asli pohon kelapa. Nah, ini citra grayscale ya. Nah, ketika kita lakukan segmentasi dengan metode global thresholding, maka hasilnya begini. Mirip-mirip lah dengan deteksi citra ya, dimana hasilnya menjadi gambar biner. Tepi objek diberikan biner 1 atau putih, sedangkan di luar dari tepi objek diberi biner 0 atau hitam. Nah, inilah hasilnya segmentasi citra dengan metode global thresholding. Oke ya, kita close. Kemudian kita coba lagi, teman-teman bisa mengetik di prompt ChatGPT, coba buat kode program untuk segmentasi citra dengan metode K-means clustering. Sekarang kita akan mencoba segmentasi tapi dengan algoritma K-means clustering. Nah, langsung dia muncul kode ini ya, dan penjelasannya juga. Oke, langsung saja tanpa lama-lama ya, ketika teman sudah mengetik di prompt ChatGPT, langsung salin, buat ke file baru dari Ible ya. Kebetulan saya sudah buat filenya, saya akan buka. Segmentasi citra dengan K-means clustering. Nah, ini dia. Oke, ketika sudah ketika teman-teman sudah menyalin kodenya, jangan lupa ganti citra, buat path citra ke dalam kode ini, dan pastikan ya seperti tadi, kode dengan citra itu satu lokasi, satu folder. Lalu save, kemudian kita run. Nah, ini hasilnya ya, sangat jauh berbeda ya. Kalau tadi dengan metode global thresholding, hasil citra tersegmentasinya itu berupa citra biner. Tapi ini masih, kalau kita menggunakan algoritma K-means, justru dia tidak mengubah citra itu. Dia tidak mengubah citra itu menjadi citra biner atau grayscale atau apa. Dia tetap ya, dan dia menampilkan garis-garis tepi untuk membedakan. Contoh pohon kelapa ini, nah dia membuat ini garis-garis ini. Nah, ini dengan algoritma K-means clustering. Kita close, lalu kita coba satu lagi terakhir kita akan coba segmentasi tapi dengan metode region drawing. Nah, tadi metode region drawing ini yaitu metode yang dimulai dari titik benih atau titik awal, lalu kemudian memperluas wilayahnya dengan menambahkan pixel yang mirip ke dalam wilayah tersebut. Nah, ini menggunakan library OpenCV dan NumPy. Jadi langsung saja teman-teman ketik ini, coba buat kode Python untuk segmentasi citra dengan metode region drawing, lalu salin kode, lalu buat di Ible ya, new file. Kebetulan saya sudah simpan ya. Open. Region drawing. Jangan lupa teman-teman coba buat kode Python untuk segmentasi citra dengan metode region drawing, lalu copy paste ke Ible ya, lalu save. Tapi sebelum save, pastikan sudah membuat citra ya, citranya. Kebetulan ini saya citranya, citra saya citra warna pohon kelapa.jpg. Lalu teman-teman bisa save ya. Setelah itu langsung saja di run. Nah, ini, waduh, ini dia malah gelap ya, malah tidak nampak dia perbedaannya ya, perbedaan objeknya blue dia. Nah, itulah dia dengan dengan region drawing. Jadi tadi kita sudah coba 3, yaitu global thresholding, algoritma K-means clustering, dan region drawing. Nah,
dari hasil citra tersegmentasi ini teman-teman bisa menyimpulkan, ya saya juga menyimpulkan ya dari ketiga metode tadi ya, metode global thresholding, algoritma Cummins clustering, dan region drawing, yang paling baik menurut saya ialah algoritma Cummins tadi ya, karena hasilnya tidak mengubah citra itu, citra warna tetap citra warna. Nah ini citranya harusnya berwarna tapi programnya mengubah menjadi citra grayscale, dan hasil segmentasinya juga ya cukup sulit untuk kita membedakan mana objek ya, dengan latar belakang. Oke teman-teman, sekian dari segmentasi citra. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan mencoba ini dia. Kita akan membuat sebuah aplikasi ya, aplikasi dengan tampilan antarmuka seperti ini ya. Mungkin teman-teman bisa melihat. Jadi tampilan antarmukanya nanti seperti ini ya. Kita akan membuat aplikasi pengolahan citra dengan tampilan antarmuka seperti ini. Jadi ketika kita tekan button browse, dia akan mencari file gambar atau file citra di folder tempat kita meletakkannya. Setelah itu dia akan menampilkannya di kontainer ini. Lalu ketika kita klik button gambar cerah, maka dia akan mencerahkan citra asli ini dan menampilkannya di kontainer citra baru ini. Ketika kita mengklik button gambar gelap, maka dia akan mengubah citra asli menjadi citra baru tapi dengan gelap ya, citra baru gelap, dan menampilkannya di sini kontainer ini. Begitu juga ketika diklik citra negatif, maka dia mengubah citra asli menjadi citra negatif. Ketika diklik button gambar lembut, dia mengubah citra asli menjadi citra lembut ya, atau proses smoothing. Kemudian ketika kita mengklik citra tepi tajam, dia akan mengubah citra asli menjadi citra dengan tepi tajam. Dan hasil citra itu tadi, hasil pengolahan atau hasil operasinya dibuat di sini, di kontainer citra ini. Kemudian ada button tutup. Button tutup itu meng-close aplikasi. Jadi kita ketik aja, teman-teman boleh membuat dulu ya. Ini saya buat desainnya di Word, bisa ya, di Word ini menggunakan bentuk save ya. Setelah itu teman-teman bisa coba buatkan saya kode Python untuk membuat tampilan antarmuka seperti gambar ini, di mana akan muncul tombol atau button untuk melakukan operasi pada citra sesuai dengan nama tombol atau button. Dan ada tombol untuk browse gambar dari perangkat. Nah, langsung dia membuat kode. Dia langsung saja ya. Teman-teman, jangan lupa ini ya, buat dulu desainnya di Word, lalu ketikkan ini di prompt ChatGPT. Lalu ketika sudah muncul kodenya dan penjelasan, dan langsung salin, lalu buat di play ya. Kebetulan saya sudah membuat. Tapi kalau ini dia ketika kita buat gambar dengan ukuran yang besar, maka jendela kontainernya juga ikut membesar. Jadi setelah teman-teman membuat atau mengketik di prompt ChatGPT tadi ya, nah teman-teman bisa buat ini. Saya buat seperti ini. Untuk kode Python image processing di atas, setelah gambar dimuat atau diupload, jika ukuran gambar besar maka jendela utama ikut membesar dan menutupi frame dan tombol untuk setiap operasi. Bisakah kamu memperbarui kode di atas sehingga gambar yang dimuat atau di-browse disesuaikan dengan ukuran kontainer default, yaitu 256 dikali 256 pixel. Jadi dia menggunakan ini dia, CV2 Resize. CV2 Resize, bagian dari library CV2 tadi ya. Ini dia di sini. Jadi ketika gambar yang kita upload itu misalkan ukuran 500 kali 500 pixel, dia akan menyesuaikan ukurannya, dia akan mengecilkan menjadi 256 kali 256 pixel. Ya, langsung saja tanpa berlama-lama ya, karena waktu juga kita coba. Ini dia kodenya, lalu saya run. Nah ini dia sih, hasilnya seperti ini. Jadi kalau saya browse ini citra warna pohon kelapa. Nah, ini sudah
Ini ukuran defaultnya 256 dikali 256 pixel. Lalu kita pilih misalnya gambar cerah. Nah, dia semakin cerah. Dia mencerahkan gambar asli ini. Lalu membuatnya di sini di sebelah kanan citra hasil operasi. Ketika kita pilih gambar gelap, dia akan menggelapkan, mengubah citra ini menjadi gelap. Ketika kita pilih citra negatif, nah dia membuat ini jadi negatif. Ketika kita pilih gambar lembut, dia akan melembutkan atau smoothing. Ketika kita pilih citra tepi tajam, dia akan mempertajam tepi dari citra ini, objek-objek pada citra. Dan kita bisa mengulang kembali, kita bisa memilih gambar-gambar yang lain. Dan untuk menutup aplikasinya kita tekan button tutup. Nah, selesai teman-teman. Lalu ada lagi satu lagi ya. Nah, saya akan membuat ini sebuah antarmuka pengonversi bilangan ya. Oke, mengonversi bilangan. Kebetulan saya sudah ada kodenya ya. Kodenya yaitu ini dia kode. Jadi saya akan membuat sebuah ya apa ya dibilang kayak aplikasi ya, aplikasi antarmuka pengonversi bilangan. Dia akan mengonversi, maksudnya begini, ketika kita masukkan sebuah angka maka dia akan mengonversi menjadi nama bilangan itu. Langsung saja ya, ini kodenya teman-teman. Kodenya ini bisa teman-teman lihat ya. Mungkin teman-teman bisa apa ya, kayak screenshot dulu ya, atau mungkin nanti hasilnya aja teman-teman screenshot, lalu teman-teman bisa tanya di chat sini. Langsung saja saya run. Nah, seperti ini lagi ya, teman-teman bisa screenshot ya, screenshot ini bentuk petanya ini, screenshot ini, lalu nanti buat ke ChatGPT, buat saja buat kode Python untuk membuat aplikasi konversi bilangan seperti gambar ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya masukkan bilangan contoh 15467, ini bilangan ya, kita akan konversi menjadi sebuah nama bilangan. Nah ini dia, 15.467. Pas? Ya, pas. Kita coba yang lain, kita coba misalnya 987463210. Coba kita konversi. Nah, ini. Saya membacanya juga bingung. 9.874.563.210. Kita bisa, teman-teman bisa screenshot ini lalu tanya ke ChatGPT ya. Saya juga belajar ini dari ChatGPT. Oke teman-teman, nah ini kalau untuk bentuk aplikasinya. Oke teman-teman, cukup sekian video ini, kiranya bermanfaat. Jangan lupa dukung saya, berikan saya like, komen, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video. Terima kasih dan salam sehat kita semua.